Terima kasih sudah bergabung di channel YouTube Diajeng Sri. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Dalam penanggalan China, kita mengenal ada 12 Xiao yang diwakili dalam 12 hewan spesial, dan setiap Xiao memiliki pengaruh, watak, dan karakter yang berbeda. Kisah 12 Xiao dimulai dari Kaisar Giok atau Kaisar Langit yang mengadakan suatu kontes yang diadakan bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Langit. Kontes yang diadakan adalah dalam bentuk perlombaan, dengan pemenang ditentukan hanya 12 peserta yang mampu mencapai garis finish terlebih dahulu. Pemenang akan mendapatkan tempat yang abadi sebagai nama-nama tahun Cina, dan untuk bisa menang, mereka harus mampu melewati aliran arus sungai yang kuat dan mencapai titik tertentu di seberang sungai yang ada. Kita semua tahu mengenai kebencian antara kucing dan tikus, tapi tidak selamanya kedua hewan itu saling membenci. Bahkan dulunya kedua hewan ini sangatlah akrab. Mereka memang akrab, tapi keduanya tidak pandai berenang. Walaupun tidak pandai berenang, mereka berdua sangat pintar. Mereka berpikir bagaimana caranya biar sampai ke seberang. Akhirnya mereka menyeberang dengan cara naik di atas punggung kerbau. Kerbau yang polos dan memang baik hati, mau menyeberangkan kedua hewan itu. Tapi karena ada godaan yang besar sekali, tikus mulai tergoda dan berusaha mencapai tujuan secepat mungkin, dan harus menang sendiri. Maka tikus mendorong temannya, si kucing, hingga si kucing pun jatuh ke sungai. Oleh karena itu, hingga kini kucing sangat marah dan tidak akan bisa memaafkan perbuatan tikus, dan sampai sekarang pula, kucing benci dengan air. Setelah si kerbau melintasi sungai, tikus melompat dan mencapai seberang sungai sehingga memenangkan tempat pertama di perlombaan Kaisar Langit. Setelah tikus yang memenangkan tempat pertama, tentunya kerbau yang kuat dan gagah datang dan memenangkan tempat kedua. Setelah kerbau, macan datang dan memenangkan tempat ketiga dengan terengah-engah. Macan menerangkan kepada Kaisar Langit bagaimana susahnya ia menyeberangi sungai dengan arus yang terus-terusan mendorongnya. Tapi akhirnya dengan kekuatannya yang luar biasa, macan dapat mencapai seberang sungai dan memenangkan posisi ketiga dalam urutan bintang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara dan muncullah kelinci. Kelinci menjelaskan bagaimana dia dapat menyeberangi sungai dengan melompat dari satu batu ke batu lainnya. Di tengah sungai, ia sempat terjatuh dan hampir gagal untuk menyelesaikan lomba. Tapi ia berhasil berpegangan pada kayu yang akhirnya membantu dia mencapai seberang sungai. Untuk itu kelinci dinobatkan sebagai rasi keempat dari 12 Xiao. Di tempat kelima, ada sang naga yang penuh kekuatan datang, terbang di langit dan menyemburkan api. Kaisar Langit sangat terpana, bagaimana mungkin naga yang bisa terbang malah harus sampai di tempat kelima. Sang naga menjelaskan bahwa di tengah perlombaan dia sempat tertahan, karena ia membantu menurunkan hujan, sehingga tertahan, dan ketika mendekati akhir lomba, ia melihat seekor kelinci yang berpegangan pada kayu dan tampak putus asa. Oleh karena itu ia membantu dengan mendorong sang kelinci ke tepian sungai dengan hembusan napasnya. Kaisar Langit pun sangat puas. Dan oleh sebab itu Kaisar Langit menambahkan naga sebagai hewan kelima dalam urutan 12 Xiao. Setelahnya, mendadak seekor kuda datang dengan berderap kencang, dengan seekor ular melilit kakinya. Tampaknya kuda yang takut kepada ular harus mundur sejenak, sehingga ular mendapat tempat ke-6 dan kuda berada di tempat ke-7 dalam urutan Xiao. Tidak lama kemudian, kambing, monyet dan ayam pun berhasil mendarat di seberang sungai. Ketiga hewan tersebut saling tolong-menolong sehingga dapat mencapai sisi sungai. Ayam melihat adanya rakit dan mengajak kambing dan monyet untuk menyeberang bersama. Kambing dan monyet membantu mendayung sehingga rakit yang ada dapat mencapai tepian. Karena usaha bersama mereka pula, akhirnya Kaisar Langit puas dan menambahkan kambing sebagai Xiao atau rasi ke-8, monyet ke-9, dan ayam sebagai yang ke-10. Hewan ke-11 adalah anjing. Walaupun anjing adalah perenang terbaik dari ke-12 hewan lainnya, dia merasa sangat butuh mandi karena perjalanan yang panjang, dan air yang mengalir di sungai itu sangat bening dan membuatnya merasa tergoda. Karena itulah, dia hampir gagal.
Ketika Kaisar Langit hampir memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi, terdengar dengking si babi. Babi disebut malas, karena di tengah-tengah lomba, tiba-tiba ia merasa lapar dan berhenti untuk makan. Dan karena kenyang, ia tertidur pulas, dan akhirnya sangat hampir terlambat untuk bisa menyelesaikan lomba, walaupun akhirnya ia mendapat tempat ke-12 dalam siklus shio yang ada.